10 hari terakhir beliau merutinkan ba'da maghrib mandi karena ingin menghadap Allah. Sabit Abu Al-Bunani rahimahullah ketika datang masuk 10 hari terakhir, beliau mandi menggunakan parfum terbaik, menggunakan pakaian yang paling bagus, bahkan datang ke masjid disemprot masjid itu dengan parfum-parfum karena hendak merayakan Lailatul Qadar. Sabit Al-Bunani. Atau Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pernah dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi imam rutin tarawih di zaman Umar. Karena kan tarawih pertama kali dirutinkan di masjid itu di zaman Umar, bukan di zaman Nabi SAW, bahkan bukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali itu di zaman Umar. Tamim Ad-Dari, beliau merayakan Lailatul Qadar, menyambut Lailatul Qadar, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ishtaraha bi alfi dirham, beliau membeli pakaian seharga 1000 dirham. Berapa 1000 dirham itu? Andaikan dirham hari ini Bapak Ibu semua 30.000 lah sampai 50.000. Dirham itu kan dulu mata uang perak, dinar emas. 30.000 atau 50.000, 1000 dirham, maka kurang lebih Tamim Ad-Dari beliau membeli pakaian untuk menyambut 10 hari terakhir seharga 50 juta rupiah. Bapak Ibu semua, ibu-ibu tos meser acuh bedung bu tajah itu untuk menyambut 10 hari terakhir, pakai pakaian yang terbaik hadirin, pakaian yang bagus. Ini baru tempatnya yang benar karena menghadap Allah. Hadirin, karena menghadap Allah. Jangan sampai ibu-ibu semua bukan nanti 3 bulan di sisi-sisi. Hadirin, menghadap Allah yang terbaik, hadirin, yang terbaik. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW masuk 10 hari terakhir. Imam Qatadah, ulama tabi'in rahimahullah, beliau di luar bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Masuk bulan Ramadan setiap 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir, Imam Qatadah radhiyallahu anhu, Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 malam sekali, 1 hari sekali. Imam Qatadah rahimahullah, karena begitu tahu betapa mulianya 10 malam terakhir. Bapak Ibu semua oleh Allah, Nabi SAW, para sahabat melakukan seperti ini, para ulama, orang-orang solih dahulu, karena mereka begitu faham betapa agungnya 10 malam terakhir ini untuk keberkahan amal umat manusia. Berkah sekali hadirin 10 malam ini. Mustahil andaikan 10 malam ini tidak istimewa untuk kita. Di antara 114 surat, Bapak Ibu semua, Allah pilih 1 surat khusus tentang surat Al-Qadar. Betapa pentingnya Al-Qadar ini untuk kehidupan kita. Sampai Allah khususkan 1 surat Al-Qadar. Nah, hadirin fillah, Allah sampaikan di surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Allah gunakan kata anzala. Lihat, kalau dalam Al-Quran, kadang dalam ayat itu ketika Allah mengungkapkan tentang penurunan Al-Quran, kadang menggunakan kata nazzala. Contoh di surat Al-Kahfi ayat ke-106, wa nunazzilu minal Qur'an, atau wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalna. Kadang menggunakan kata nazzala, kadang menggunakan kata anzal. Dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab itu ada bedanya hadirin. Jika nazzala itu maknanya litakfir, menunjukkan banyak. Kalau Allah mengungkapkan dalam Al-Quran kata nazzala, Allah ingin menjelaskan tentang Al-Quran ketika diturunkan secara berangsur-angsur, terus menerus, karena menunjukkan banyaknya diturunkan. Tapi kalau Al-Quran mengatakan dengan kata anzala, tidak dengan tasydid, anzala,
Nah, ini maknanya kata para ulama tafsir, Allah ingin menjelaskan tentang penurunan Al-Quran secara sekaligus. Nah, dan makanya makna anzala seperti halnya misalnya ayat-ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailah mubarakah, surat Ad-Dukhan, atau syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Allah menggunakan kata unzila karena Allah ingin menjelaskan tentang penurunan Al-Quran dulu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian Al-Quran diturunkan secara tanzil, nazzala, secara berangsur-angsur. 23 tahun, 13 tahun kurang lebih di Mekah dan 10 tahun kurang lebih di Madinah, secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW. Dan ini sesuai hadirin Bapak Ibu semua di hadis riwayat At-Tabrani, kata Nabi, unzilat suhufu Ibrahim. Bahkan bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kitab-kitab yang lain pun diturunkan di bulan Ramadan. Lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan di malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat, bahkan Taurat diturunkan oleh Allah di sitin madat min Ramadan. 6 hari sudah berlalu di bulan Ramadan. Wa unzilal Injil, Injil diturunkan di 13 khalat min Ramadan. 13 hari sudah berlalu di bulan Ramadan. Wa unzilaz Zabur, bahkan Zabur dulu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di 18 khalat min Ramadan, setelah berlalu 18 hari di bulan Ramadan. Wa unzilal Quran, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, setelah berlalunya 24 hari di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, Al-Qadar ini momentum kita semua untuk menyadarkan betapa bahagianya, betapa nikmatnya, betapa agungnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita hadirin. Mahal sekali Pak, berharga sekali Al-Quran ini untuk kehidupan umat manusia. Mustahil hadirin, andaikan Al-Quran dulu tidak diturunkan oleh Allah Pak, sepertinya gak akan ada masih Baitul Mu'min. Andaikan Al-Quran dulu tidak diturunkan oleh Allah, mungkin kita tidak akan merasakan nikmatnya sujud, sholat berjamaah, saum Ramadan. Itu karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Makanya di surat Al-Ankabut ayat ke-51, Allah menyadarkan kepada kita semua, awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim. Apa kata Allah hadirin? Tidakkah cukup bagi mereka Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad untuk dibacakan kepada mereka? Saya ulangi lagi bahasa. Awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup Al-Quran itu diturunkan kepadamu Muhammad untuk dibacakan kepada mereka? Apa maknanya? Allah ingin menyadarkan kepada kita kenikmatan yang paling cukup, kenikmatan yang paling besar yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah kenikmatan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Lalu lantas kenapa orang hari ini kadang biasa saja melihat Al-Quran itu, mushaf Al-Quran biasa saja, baca Quran biasa saja. Bukan Al-Qurannya yang tidak berharga, tapi bisa jadi hadirin Bapak Ibu semua, mungkin orang-orang yang belum tahu betapa berharganya Al-Quran untuk kehidupan kita. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu semua, satu analogi Pak. Ada seorang anak Bu, dia tawari satu, ada mainan bagus Pak, harganya 50.000, mainannya bagus. Kemudian di sisinya ditawari, dia diberikan pilihan, satu mainan harga 50.000, di sisinya ada uang 10 lembar merah semua 100.000. Anaknya belum ngerti uang, belum ngerti nilai tentang uang. Kira-kira ditawarin seperti itu Pak, anak itu pilih mainan, pilih uang? Pilih mainan. Apakah uangnya tidak berharga? Karena anak belum ngerti tentang nilainya uang itu. Begitu pula kenapa Al-Quran itu mungkin terkadang biasa saja.
Bukan Al-Quran yang tidak berharga, tapi karena kita mungkin yang belum tahu betapa luhurnya nilai Al-Quran untuk kehidupan kita. Mahal, berharga sekali. Al-Quran ini diturunkan kepada kita menjadi mukjizat yang terbesar, mukjizat teragung, mukjizat terakhir, mukjizat terpanjang sepanjang zaman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian Allah, oleh karena itu, ini interaksi terhadap Al-Quran, ini momentum 10 hari terakhir ini menyadarkan agar kita semua memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran kita, Bapak Ibu semua. Yang pertama, harus seyakin-yakinnya hadirin bahwa Al-Quran itu adalah jadi dulang pahala terbesar, kebaikan terbesar, balasan terbesar yang Allah akan berikan. Jangankan sampai mengamalkan tadabburnya, membacanya saja kan luar biasa. Nabi menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja di antara kitab Allah, falahul hasanah wal hasanah bi asyri amsalih. Satu hurufnya dinilai satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Satu huruf dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 10 kebaikan. Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf, Pak? Kira-kira. Kata Syekh Aiman, itu 19 huruf. Seorang ulama qiraah. Ada 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja berarti sekurang-kurangnya ada 190 kebaikan pahala yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita bandingkan dengan satu Al-Quran. Al-Quran ada berapa juz'u? 30. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.236 ayat. Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Kira-kira ayatnya tentu segitu, Pak? Sebagian ulama mengatakan 320.000 lebih. Sebagian ulama mengatakan 340.000 lebih. Ada satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, riwayatnya 1 juta huruf dalam Al-Quran. Kita ambil yang paling kecil deh, 320.000. Jangan 320.000, anggap saja 300.000. Kata Nabi, satu hurufnya itu dinilai 10 kebaikan, dilipat gandakan. Kira-kira hadirin Bapak Ibu semua, kalau saya tawarkan, Pak, nih tawarkan, setiap satu huruf itu kalau dirupiahkan layaknya Allah berikan kepada kita berapa hadirin? Karena biasanya orang sama pahala itu kabita, Pak, tapi kalau sama duit kabita, Pak. Kira-kira satu huruf itu Allah layaknya berapa memberi kepada kita dengan rupiah, dengan uang? Pantasnya berapa, Pak? Sekarang masuk WC itu udah 2.000, Pak. Parkir di kota 3.000, baru si mana dikasih 2.000 deh. Kan gitu. Anggap saja 1.000 saja hadirin. Meskipun sebenarnya 1.000 rupiah itu gak pantas, Pak. Allah pemilik jagat raya, pemilik alam semesta, Masya Allah cuma ngasih 1.000, Pak. Anggap saja 1.000. Ini hitungan-hitungan manusia. Anggap kalau satu huruf itu adalah 1.000 rupiah yang Allah akan berikan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran tadi kita ambil yang paling terkecil, bukan yang riwayat Imam Syafi'i. Ada 300.000 huruf di dalam Al-Quran. 1.000 setiap satu huruf dikali 300.000. Kira-kira berapa hadir? 300 juta. Setiap kali khatam Al-Quran, Allah akan berikan 300 juta rupiah. Itu. Tapi kata Nabi tadi, setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10. 300 juta kali 10, 3 miliar. Bapak Ibu semua, kalau Baitul Mukmin punya
Misalnya agenda Pak, acara. Siapa yang sholat subuh di saf yang paling terdepan, disimpan Pak 300 juta, 300 juta, 300 juta, 300 juta, 300 juta. Kira-kira orang lari nggak? Allah akan berikan, andaikan satu huruf dinilai 1.000 rupiah saja, maka setiap kali khotam Al-Quran bacanya, belum tadaburnya, belum mengamalkannya, bacanya saja Allah siapkan 3 miliar rupiah untuk kita semua. Untuk bacanya saja 3 miliar. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap kenikmatan-kenikmatan yang langgeng, yang tidak terbatas, itulah seharusnya manusia itu bernafsu. Andaikan di dunia orang begitu bernafsu untuk dapat harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah, kan seharusnya itu lebih bernafsu lagi. Karena jauh sekali hadir. Allah siapkan itu, hitungan manusia 3 miliar satu kali khatam Al-Quran, dan itu pun nilai yang paling terkecil 1.000 rupiah. Kira-kira kalau Allah setiap satu huruf ngasih 100.000, kira-kira berapa kekayaan kita satu kali khatam Al-Quran? Mahal sekali. Makanya wajar kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, Allah akan berangkat dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta, dia terbata-bata, hadirin Bapak Ibu semua, terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaq, dia sulit membaca Al-Quran, tetap Allah memuliakan dia. Falahu ajran, Allah akan berikan 2 pahala. Ini yang pertama, Al-Quran itu harus jadi dulang pahala. Kedua, hadirin fillah rahimahullah, Al-Quran itu tentunya bukan hanya jadi dulang pahala, tapi sumber ilmu dari umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, idza aradtal ilma, jika kamu menginginkan ilmu, fanzuru hadzal Qur'an, carilah Al-Quran. Itu sumber ilmu. Fa innahu ilmul awwalin wal akhirin. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ilmu tentang orang-orang terdahulu, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, siapa makhluk yang diciptakan pertama kali oleh Allah, bagaimana perjalanan hidup manusia mulai dari lahirnya, bahkan dijelaskan mudghah dan nutfahnya. Manusia diciptakan, proses penciptaannya, perjalanan hidupnya, bahkan sampai meninggalnya. Al-Quran sampaikan, bahkan nanti kehidupan setelah kematiannya, sampai surga dan nerakanya sudah dipetakan perjalanan kehidupan kita. Seluruhnya ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Makanya di Bapak Ibu semua, di dalam Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran itu tidak hanya membaca. Ada istilahnya qiraah. Di surat Al-Kahfi dari ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Al-Quran ini kami turunkan berangsur-angsur, kata Allah, agar engkau Muhammad membacanya, qiraah. Ya, ada istilah qiraah untuk orang yang membaca baik melalui mushaf ataupun melalui hafalan, namanya qiraah. Ada dalam Al-Quran istilahnya bukan hanya qiraah, tapi ada juga tartil. Surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tapi dibaca dengan tajwid, dengan tahsin, Pak. Bagaimana kita membaca Al-Quran, membedakan hamzah dengan ain, a dengan a, membedakan da dengan bo, membedakan sin dengan sod, si dengan si, mana membedakan ha dengan ha. Ada tajwidnya, ada makhrajnya, ada sifat hurufnya, ada hukum-hukum tajwidnya. Makanya ada tartil. Ada interaksi dengan Al-Quran, bukan hanya tartil, ada tilawah. Surat Shad ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh siapa saja yang mentilawah, membaca tilawah. Tilawah itu dari kata talayatu, hadir. Talayatu itu artinya mengikuti. Bapak Ibu semua,
mengikuti Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, sampai mengkhatamkan Al-Quran, itu tilawah Al-Quran. Siapa yang mentilawah Al-Quran, menegakkan sholat, menginfakkan hartanya apa yang Allah berikan, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan, apa kata Allah? Dia sedang mengharapkan satu perdagangan yang tidak pernah rugi. Kenapa? Perdagangan orang yang membaca tilawah lagi, dia sedang mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya, kata Allah. Itu tilawah. Ada lagi selain tilawah, ada maknanya idzikar. Surat Al-Qamar ayat ke-17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu, kata Allah, maka adakah orang yang menjadikan idzikar, dari kata dzikr, jadi dzikir Al-Quran itu jadi pelajaran tadi. Dan yang terakhir, selain daripada ada qiraah, ada tartil, ada tilawah, ada idzikar, ada makna yang lain, tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tadabbur itu dari kata dubur. Dubur itu artinya belakang. Maksudnya ketika kita setiap membaca ayat-ayat itu difahami, kemudian direnungkan setiap akibat-akibat orang-orang terdahulu. Siapa hadirin? Orang-orang yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, dijadikan pelajaran oleh kita semua. Itu tadabbur. Sebagian ulama mengatakan tadabbur itu bahkan bukan hanya sebatas merenungkan dengan dalam setiap ayat-ayat yang kita baca, tapi bahkan sampai mengamalkan tadabbur itu. Karena berat Bapak Ibu semua kalau kita ditanya hari ini kalau oleh orang-orang, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran, mungkin kita masih bisa menjawab, ya mungkin alhamdulillah saya sudah 20 kali, saya sudah 30 kali, saya sudah 50 kali. Tapi ketika ditanya lagi, berapa ayat yang sudah difahami di dalam Al-Quran? Udah mulai berat. Lebih berat lagi kalau kita ditanya, bukan berapa ayat yang difahami, tapi berapa ayat yang kira-kira sudah diamalkan dalam kehidupan kita. Wah, berat lagi, Pak. Pertanyaan itu. Ini yang tugas kita, bahwa Al-Quran itu menjadi ilmu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Allah ingin menyadarkan di setiap tahun kepada kita, selain daripada hadiah yang Allah sembunyikan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini karena momentumnya Al-Quran yang Allah turunkan. Al-Quran turun dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril jadi pemimpinnya malaikat. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Al-Quran turun di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang paling mulia dari 365 malam yang setiap kita lalui di setiap tahun. Datangnya Al-Quran, seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran pasti berkah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini di malam Al-Qadar. Hanya sayang, dari 10 malam itu cuma 1 malam saja. Ini ada anggapan sebagian orang berpendapat bahwa malam itu 10 malam. Kenapa? Kan dunia ini berputar. Kalau dunia berputar, mungkin di satu negara tanggal 21, nanti maju lagi 21 lagi, 21 lagi, 21 lagi. Berarti setiap malam katanya. Enggak, dalam bahasa Arab kata lailah fi lailatul qadar. Ini secara bahasa. Kata lailah itu dalam bahasa Arab kalau ada kata ditambahkan tak marbutah, seperti contoh dorbun, pukulan. Tapi kalau dorbatun, satu pukulan. Lailun, malam. Lailatun, satu malam. Hanya 1 malam saja di antara 10 malam itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada 1 malam, dan itu pun hanya di malam-malam ganjil, kata Nabi SAW.
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Nah, kenapa Al-Qadar itu dinamakan Al-Qadar? Bapak Ibu semua dimuliakan Allah. Yang pertama, Al-Qadar dinamakan Al-Qadar ada 3 makna kata para ulama. Yang pertama, Al-Qadar itu artinya azim. Malam Al-Qadar artinya adalah malam yang sangat agung. Sangat agung, sangat mulia. Mulia karena diturunkannya Al-Quran dahulu. Mulia juga karena di malam Al-Qadar itu sampai Allah bertanya. Makanya di ayat selanjutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar itu? Bapak Ibu semua, kata para ulama, kalau dalam Al-Qur'an ada kalimat wa ma adraka ma, wa ma adraka ma, wa ma adraka ma, itu artinya Allah ingin memberitahu kepada kita sesuatu yang sangat penting yang hakikatnya mustahil diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Makanya kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kamu tahu tidak apa Lailatul Qadar itu? Allah ingin memberitahu yang hakikatnya gak akan tahu. Kita malam misalnya nanti lewati malam-malam itu, kita biasa saja. Orang yang tidak tahu biasa saja melewati malam itu. Tapi bagi Allah, Allah maha tahu di malam itu. Karena mulianya, agungnya malam itu, maka dinamakan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Agungnya Al-Qadar ini karena lebih baik pahalanya, amal solihnya, sholatnya, baca Qur'annya, doanya, istighfarnya, munajatnya di 10 malam terakhir itu ada 1 malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sebanding dengan 1000 bulan. Khair. Khair itu tafdil, artinya lebih baik. Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi orang diberikan pahala oleh Allah bukan 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan. Bisa jadi 3000 bulan. Bisa jadi 4000 bulan. Bisa jadi 5000 bulan. Andaikan 1000 bulan saja, akumulasinya berapa? Kurang lebih 83 tahun. Siapa di antara kita Bapak Ibu semua yang mampu sholat 83 tahun tidak terputus-putus, membaca Al-Quran 83 tahun tidak terputus-putus? Makanya luar biasa para ulama itu ketika masuk 10 malam itu fokus saja. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW sepanjang hidup Nabi. Nabi iktikaf siang dan malam karena menghidupkan itu. Karena tahu Nabi betapa agungnya Lailatul Qadar untuk kehidupan kita. Khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 83 tahun pahalanya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu kan Bapak Ibu semua itu umurnya panjang-panjang. Satu riwayat Zulkarnain sampai 1600 tahun usianya. Kita baca sejarah Nabi Nuh alaihissalam berapa? Dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Lama sekali. Umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad ada usianya yang sampai 800 tahun. Wah, uyuhan betul bosan gitu. 900 tahun di dunia. Umat Nabi Muhammad itu hanya 60-70 tahun saja. Lalu apa bedanya dengan umat terdahulu? Umat Nabi Muhammad umurnya pendek karena diberikan Lailatul Qadar. Umat yang terdahulu umurnya panjang karena gak dikasih Lailatul Qadar oleh Allah. Diberikan Lailatul Qadar. Andaikan setiap tahun kita dapat yang minimal saja yang 1000 bulan, bukan 2000 bulan, bukan 3000 bulan, bukan 4000 bulan, yang 1000 bulan saja Allah berikan. Setiap tahun kita 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun, 10 tahun sisa umur kita hidupkan malam itu berdoa bermunajat kepada Allah. 83 yang minimal 1000 bulan sebanding dengan 830 tahun. Ini yang diberikan istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya Allah, Lailatul Qadar itu kenapa dinamakan Al-Qadar? Selain daripada maknanya agung, Al-Qadar itu artinya sempit. Sempit secara bahasa. Kenapa Al-Qadar dinamakan sempit? Karena ayat selanjutnya kata Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha.
Karena seluruh malaikat itu turun. Dunia ini sempit dengan para malaikat. Berdesak-desakan malaikat itu turun semuanya. Bahkan pemimpin malaikatnya siapa? Ar-Ruh. Ruh itu kata para ulama tafsir adalah Jibril alaihissalam. Jibril dulu ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di setiap tahun sampai hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, di setiap tahun ditugaskan oleh Allah turun untuk menyambut Lailatul Qadar. Seluruh malaikat. Berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya Allah yang tahu. Tapi Bapak Ibu semua, ada satu riwayat, ini kita menggambarkan betapa banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah. Yang satu malaikatnya saja, contoh pembawa arsy itu kan di dalam Al-Quran, yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat pengangkat arsy Allah. Satu malaikat pengangkat arsy Allah itu jarak antara kuping dengan pundaknya itu sejarak 700 tahun perjalanan. Di kuping kadi Pak eta teh hiji malaikat Pak. Ibu-ibu lamun naik beca Pak 700 tahun teu nepikeun ka mana. Itu dari kuping ke pundaknya satu malaikat dari 8 malaikat pembawa arsy Allah. Itu Al-Quran di surat Al-Baqarah. 8 malaikat. Berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan? Satu riwayat kata Nabi, ada tempat di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Bukan Baitul Mu'min tadi. Baitul Ma'mur namanya. Di sejajar dengan Ka'bah, di mana di Baitul Ma'mur itu pertama kali sejak dahulu Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi untuk beribadah. Sehari 70.000. Namun di zaman baheula dari pertama Adam alaihissalam diciptakan, Baitul Ma'mur itu diciptakan oleh Allah. Misalnya ayat 70.000 malaikat setiap hari masuk, kira-kira ada berapa malaikat sampai hari ini? Makanya demi Allah Bapak Ibu semua, andaikan kita kufur Pak, seluruh manusia itu kufur di dunia, gak akan rugi Allah itu Pak. Gak akan rugi sama sekali. Andaikan seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, gak akan rugi Allah itu Pak. Betapa agungnya besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena seluruh malaikat itu turun kata Allah, bahkan Jibril alaihissalam itu turun di malam itu Bapak Ibu untuk merayakan, menghidupkan Lailatul Qadar. Bahkan pemimpinnya malaikat Jibril alaihissalam. Maka sayang sekali kalau misalnya 10 malam ini ada di para malaikat udah jauh-jauh turun di langit Pak, datang ke HS ini. Dan itu sayang sekali. Siapa? Seperti halnya Nabi istirahat Pak. Paginya, siangnya istirahat supaya kuat nanti di malam harinya, seperti halnya Nabi SAW. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Nah, yang terakhir, kenapa Lailatul Qadar itu dinamakan Al-Qadar? Karena Al-Qadar itu tadi maknanya agung. Yang kedua, sempit. Al-Qadar itu dinamakan Al-Qadar karena Al-Qadar itu maknanya takdir, penentu takdir-takdir di setiap tahun. Apa yang kita inginkan, rezeki kita, bisnis kita, urusan anak kita, urusan keluarga kita, urusan kantor kita, bahkan yang paling mulia tentang alam kubur kita, bagaimana kita nanti dibangkitkan, tentang dosa-dosa kita di hadapan Allah, tentang kemuliaan pahala kita, apakah amal ibadah kita diterima ataukah tidak, bagaimana nanti surga dan neraka kita. Semua andaikan kita punya 1000 kebutuhan kepada Allah, sangat layak sekali kita meminta di malam itu 1000 kebutuhan itu kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan di surat Al-Qadar, bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan izin-izin Allah, malaikat itu turun. Apa tugasnya malaikat itu turun? Seluruh malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menyaksikan manusia apa yang mereka minta. Ditulis Pak, dicatat oleh malaikat, kata para ulama, untuk menjadi takdir kebaikan-kebaikan di tahun berikutnya. Diberikan Bapak Yusuf, takdir-takdir berikutnya ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah di tahun berikutnya. Banyak Pak keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan kepada orang-orang yang iktikaf,
yang menghidupkan malam, diijabah doa-doanya. Bulan Ramadan itu diijabah doa-doanya. Apalagi di malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu luar biasa ijabah doanya. Guru saya punya tetangga namanya Pak Haji Toha, dulu dia Ustaz, saya setiap malam itu doa itu cuma satu. Saya ingat sekali setiap itu apa itu. Saya ingin setiap anak itu saya kasih rumah, banyak anaknya, sampai Allah mudahkan rezeki saya, semua anak saya sudah kasih rumah, mudahkan oleh Allah. Tahun kemarin ini di antara tahadus biniman, naudzubillah, ini tahadus biniman saya. Tahun kemarin saya ingat sekali, saya belum umroh tahun kemarin. Saya munajat tiap malam tuh, ya Allah, ayo umroh ya Allah, ingin menghadap Ka'bah, ingin bersujud. Pokoknya di mana rezekinya ya. Bulan kemarin, dan saya sebagian Bapak Ibu sudah pasti ya, baru tanggal 1 Maret kemarin saya baru pulang dari Mesir. Nah, 1 bulan yang lalu dari tanggal 1 Februari sampai 1 Maret, Persis kan punya program acara pelatihan fatwa dan pelatihan bahasa Arab di Mesir selama 1 bulan. Saya di pesantren oleh guru saya, Usman, ini ya tawaran dari PP Persis, berangkat katanya Asati. Gimana Ustaz? Wah Ustaz, berapa biaya? 35 juta. Wah mahal Ustaz. Tadi itu jangan pikirkan biayanya, berangkat ya. Dan setelah pelatihan itu kami pulang Pak, meskipun hanya 2 hari. Sebelum pulang kami umroh dulu 2 hari. Saya ingat doa-doa dia yang Lailatul Qadar, ya Allah, saya di kamar tinggal doa yang umroh, dijawab oleh Allah Subhanahu, dimudahkan oleh Allah. Entah dari mana rezekinya Allah antarkan itu. Bahkan lebih, saya belajar dulu dengan para masyayikh, para ulama di Mesir, dengan Prof. Jamal Farouk, pakar akidah, dengan Prof. Dr. Ahmad Hisam, pakar syariah. Saya nikmati belajar masyayikh, pulangnya umroh, hadiah yang luar biasa. Dan itu bukan satu, banyak rentetan dalam kehidupan saya pribadi, doa-doa yang Masya Allah. Ini tahadus biniman, Allah yang menjadikan itu. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Setiap urusan dunianya diberi oleh Allah, urusan akhiratnya pasti lebih utama lagi, harus meminta kepada Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan itu akan terus diberikan oleh Allah, tapi terbatas. Hatta matla'in, dalam bahasa Arab Allah tidak mengungkapkan hatta matla'an, hatta matla'u. Kalau Allah andaikan ungkapkan hatta matla'a, beres terbit fajar masih ada. Tapi hatta matla'i itu batasan. Ketika terbit fajar habis sudah, Allah gak akan berikan lagi keutamaan itu. Beres adzan subuh, maka setelah adzan subuh seperti itu udah habis. Kesejahteraan itu, pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan itu habis, ditutup oleh Allah. Hanya ada 1 malam dari 365 malam. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, layaknya 10 malam ini kita berikan kepada Allah. Allah tidak minta 100 malam, Allah tidak minta 50 malam, cukup 10 malam saja. Kalaupun tidak mampu 10 malam, Nabi kan menganjurkan cukup malam-malam ganjil saja, 5 malam saja. Kalaupun tidak malam-malam yang ganjil, di malam-malam yang dikuatkan oleh para ulama, 21, 23, 27. Kalau tidak 21, 23, 27, jumhur ulama, mayoritas ulama itu menguatkan di malam 27, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, di malam 27. Kalau tidak malam 27, tos tak ayat dulu, tos cuma 1 malam saja, dan itu. Dan Allah memberi, dan syariat ini memberikan keluasan tergantung kemampuan kita. Para sahabat ada yang tidur dulu, seperti halnya istri Nabi kan dibangunkan oleh Nabi. Berarti ada yang tidur dulu di awal malam, baru kemudian nanti tengah malamnya hadir. Yang pasti jangan sampai dilewatkan hadirin. Nah, di 10 malam terakhir ini untuk semakin menguatkan ibadah kita kepada Allah. Bapak Ibu semuanya kepada Allah, sebagai penutup saya ingin menutup dengan perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang kata Syekh Tantawi, hikmah perkataan yang luar biasa. Kata beliau, inna masyaqqata ta'ah tadhhab. Sungguh kelelahan, keletihan dalam bertaat-taat kepada Allah itu akan hilang, agak kerasa.
10 malam ngantuk-ngantuk baca Quran, beres itikaf lebaran hahaha udah capek lupa. Capeknya lupa, gak kerasa. Hari ini kita 20 hari sahur, ibu-ibu karaos usah aduh dia laparna karaos 20 dinten. Gak hilang. 20 tahun itu capek. Atau tarawih kita 20 malam. Duh saja canggul 20 hari karaos makin segar, tarawih makin canggul. Enggak hilang gitu. Kenikmatan, kelelahan itu akan hilang semua. Buat ya buka sawabuha, tapi insya Allah yang akan tetap itu pahalanya. Pahala itu tetap ada. Tapi sebaliknya kata Imam Ibnu Jauzi, wa inna ladzatal ma'asi, sungguh kelezatan orang bermaksiat kepada Allah, naudzubillah. Orang merasakan nikmatnya berzina, beres zina hilang nikmatnya. Orang meminum khamar, beres minum khamar hilang nikmat khamarnya. Orang mengambil harta yang tidak haknya, beres habis hartanya maka hilang pula nikmat hartanya. Tapi wa yabqa iqabuha, hilang nikmatnya tapi yang akan tetap siksanya di hadapan Allah. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, nah ini waktunya Allah berikan kesempatan umur Pak sehat kepada kita semua yang harus kita syukuri dengan memanfaatkan umur-umur yang terbaik ini di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini jadi dorongan untuk kita semua dan Allah hadirkan keberkahan amal-amal saleh untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.